Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Anda semua. Ya, terima kasih karena sudi singgah di channel ini. Oke, jadi bagi yang pertama kali melihat video saya ini, perkenalkan diri, saya Cikgu Zulkifli. Saya merupakan seorang guru sekolah menengah yang mengajar di salah sebuah sekolah menengah di daerah Tenom, Sabah. Jadi saya merupakan guru sejarah dan geografi. Baru 6 tahun mengajar, 6 tahun, 6 tahun sudah mengajar nih, baru saja 6 tahun, belum cukup legend lagi. Jadi video ini saya buat, video channel ini saya wujudkan untuk berkongsi lah, untuk kongsi ilmu tentang silibus geografi dan sejarah SSM. Jadi video ini dibuat semasa PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi pelajar tidak dapat ke sekolah. Jadi video ini saya buat untuk mengadakan PDPC secara online. Jadi siapa-siapa pun boleh menonton video ini. Jadi untuk siapa-siapa yang mau ulang kaji, belajar di rumah, bolehlah teruskan nonton video ini sampai habis. Jika Anda dapat menonton video ini melalui YouTube, maknanya Anda ada smartphone, mungkin Anda guna laptop ataupun tablet. Dan paling penting Anda ada internet. Maknanya syukurlah Anda dapat belajar melalui internet ini, online learning. Ramai lagi pelajar-pelajar di luar sana yang tidak mampu, tidak dapat akses kepada internet. Mungkin tempat tinggalnya internet tidak laju, ataupun langsung tidak ada internet, ataupun ada yang orang susah, mungkin dia tidak mampu beli handphone ataupun laptop. Mungkin ada yang ada handphone tapi internet tidak ada. Jadi jika Anda dapat belajar secara online ini, syukurlah ya. Jadi untuk makluman, saya guna buku teks ini, KSSM sebagai rujukan utama kita. Jadi kita gunakanlah. Jadi buku teks ini bukan saja yang ada physical begini. Sebenarnya buku teks kita boleh download. Download ya, Google, type buku teks geografi KSSM. Semua buku teks itu ada, kita boleh download. Dia dalam bentuk PDF. Jadi Anda boleh buka di laptop macam saya guna di laptop saja buku teks, selain menggunakan buku teks yang fisikal macam ini. Jadi sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita, jadi mulailah jika Anda pegang buku teks ataupun buka buku teks di mana-mana ataupun buku rujukan, jadi catatlah mana-mana yang perlu. Dalam video kali ini saya akan jelaskan tentang tajuk bab 2, kegiatan 1 geografi, yaitu kedudukan. Tapi dalam video ini saya tidak cover dulu satu bab, sebab tajuk ini panjang sedikit. Jadi saya pecahkan kepada 2 video lah. Tajuk kedudukan relatif di video ini dan tajuk latitude longitude di video yang akan datang. Jadi jika Anda semua sudah bersedia, kita teruskan pembelajaran kita. Jika saya bercakap terlalu laju mungkin ada yang Anda tidak faham, mungkin Anda tidak faham slang saya kan. Mungkin perkataan yang saya sebut ni Anda kurang faham. Jadi boleh pause video ni, boleh ulang balik apa yang saya cakap, ataupun mana yang tidak faham tu boleh type di ruangan komen di bawah. Jadi jika saya terbaca, ada masa saya akan jawablah mana-mana persoalan, terutamanya daripada pelajar-pelajar. Dalam video kali ini terdapat 2 objektif pembelajaran kita. Yang pertama yaitu selepas Anda belajar melalui video ini, Anda akan dapat menerangkan apa maksud kedudukan dan juga kedudukan relatif, dan juga Anda dapat menentukan kedudukan di dalam kelas, dan juga kedudukan di lapangan. Jadi 2 benda itu saja saya akan terangkan pada hari ini. Jadi harap Anda dapat fokuslah untuk belajar melalui video ini. Apakah yang dimaksudkan dengan kedudukan? Perkataan kedudukan itu kata dasarnya ialah duduk. Dan duduk itu adalah kata kerja, macam saya sekarang lah tengah duduk kan. Jadi bila ditambah imbuhan ke dan an, ada yang untuk kata terbit yang baru yaitu kedudukan. Apa maksud kedudukan? Secara umum yang kita paham, kedudukan ni di mana tempat kau, di mana lokasi, di mana posisi. Jadi kedudukan, lokasi dan posisi mungkin dianggap lebih kurang sama saja secara umum, cuma cara penggunaannya. Contoh kalau kita guna perkataan posisi, kamu boleh tanya di manakah posisi Anda. Jadi kalau posisi itu merujuk kepada tempat yang lebih spesifik. Contohnya dalam sukan lah, contoh bola sepak. Kau main bola kan, apa kau punya posisi? Saya goalkeeper, saya striker. Itu adalah posisi.
Oke, tempat dan juga dan apa kau punya peranan. And then kalau lokasi, lokasi ini pula bila contoh dalam situasi perbualan kan, kayak di mana kau punya lokasi, di manakah lokasi anda. Jadi lokasi itu sebenarnya merujuk kepada kau punya kedudukan yang lebih spesifik. Dan perkataan kedudukan pula, kedudukan ini seluruhnya dia lebih kepada umum. Jadi kedudukan ini ada kedudukan yang relatif, ada kedudukan yang mutlak. Jadi apa pula maksud kedudukan relatif? Jadi dua benda tuh, kedudukan dan kedudukan relatif tuh dua benda yang berbeza. Oke, jadi kedudukan ialah tempat letaknya sesuatu objek dalam suatu kawasan. Jadi tempat letaknya sesuatu objek dalam suatu kawasan. Di mana letaknya tempat? Itu adalah kedudukan. Di mana dia terletak. Itu maksud kedudukan. Dan kita pergi kepada kedudukan relatif. Kedudukan relatif ialah tempat letak suatu objek itu. Kedudukan dia ditentukan menggunakan titik rujukan. Apa maksud titik rujukan? Titik rujukan ini satu tempat yang dijadikan sebagai rujukan untuk menunjukkan suatu tempat itu. Contohnya lah kan, contoh orang tanya. Dalam kelas, situasinya dalam kelas. Di mana kau duduk? Orang tanya, dalam kelas kau duduk di mana? Saya duduk bagian depan. Yalah, bagian depan bagian mana? Saya duduk sebelah si Akasha. Contoh, saya duduk sebelah Akasha. Orang tanya lagi, sebelah kanan ke kiri? Sebelah kiri. Jadi Akasha itu adalah titik rujukan. Kita jadikan Akasha sebagai rujukan untuk menunjukkan lokasi kita. Jadi yang biasa kita susah mau explain kan. Jadi kita gunakan sesuatu yang ada di sekeliling kita sebagai titik rujukan untuk menunjukkan, untuk menerangkan lokasi kita, kedudukan kita. Jadi itu maksud secara umum lah titik rujukan. Tapi jangan pula jawab macam itu dalam exam kan. Jadi bila orang tanya, bila ditanya dalam exam, apakah yang dimaksudkan dengan kedudukan relatif? Jadi itu kedudukan yang ditentukan dengan menggunakan titik rujukan. Itu jawaban yang sebenar. Oke guys, ini merupakan contoh daripada buku teks. Saya rakam nih menggunakan screen recording di laptop. Ini buku teks saya yang secara digital ya. Jadi ini merupakan sebuah kelas. Di depan ini ada guru. Meja guru, ada papan tulis, dan di belakang ini papan kenyataan. Jadi pelajar duduk secara berkumpulan. Jadi bagaimana kita mau menentukan suatu kedudukan, kedudukan relatif menggunakan titik rujukan. Jadi contoh, kita ambil contoh paling mudah. Pertama, Akmal duduk di sebelah kiri Siti. Ini adalah Siti. Jadi Akmal duduk di sebelah kiri, tangan kiri Siti. Jadi kita gunakan Siti sebagai titik rujukan untuk menunjukkan kedudukan si Akmal. Kita pergi kepada contoh kedua. Chin duduk di hadapan Siti. Sekali lagi, Siti dijadikan sebagai titik rujukan untuk menunjukkan kedudukan siapa? Si Chin. Kita ambil contoh lain pula. Dalam grup ini masih Meling. Apa kedudukan relatif si Meling? Jadi kita jadikan Akmal pula sebagai titik rujukan. Meling duduk di hadapan si Akmal. Paham kan? Jadi ini ada contoh lain. Ini grup ini pula. Dina duduk di sebelah kanan Siti. Ini si Dina. Ini Siti. Jadi si Dina ini, kedudukannya tunjukkan oleh titik rujukan Siti. Siti menjadi titik rujukan sekali lagi untuk menunjukkan kedudukan si Dina. Mungkin kalau orang tanya lah kan, duduk di mana? Si Dina duduk di mana? Duduk di sebelah kanan Siti. Kenapa dia tidak guna yang dekat nih? Mungkin dia tidak kenal nih kan. Jadi bergantung kepada siapa titik rujukan kita. Contoh ketiga, Siva. Siva duduk di belakang Siti. Siti lagi jadi ini. Jadi mungkin Siti yang paling top di kelas kan. Jadi dia saya jadi titik rujukan. Jadi senanglah tunjuk Siva ini duduk di belakang Siti. Jadi contoh lain pun boleh lah dalam grup ini. Sonia. Sonia duduk di mana? Di belakang
si Dina, di sebelah kanan si Adam, di hadapan si Raju. Nah, jadi kita gunakan orang lain untuk menunjuk sebagai titik rujukan untuk menunjukkan kedudukan orang lain pula. Nah, jadi siapa-siapa yang rasanya boleh paling sesuai dijadikan titik rujukan, nah itulah dijadikan sebagai titik rujukan. Ya, harap semua paham konsep kedudukan relatif ini. Ini pula dalam kelas, kedudukan kelas. Bagaimana pula kalau kedudukan di luar, di lapangan? Nah, itu nanti sebentar lagi saya akan menjelaskan. Itu tadi kedudukan relatif di dalam kelas, tempat yang kecil. Jadi senang kita pilih titik rujukan. Bagaimana pula keadaan di luar? Contohnya di satu pekan kah, bandar kah, ataupun satu kawasan. Jadi bagaimana caranya untuk kita tunjukkan suatu tempat itu. Contohnya lah kan orang tanya kan, di mana kau punya rumah kan? Pekan Tenom. Pekan Tenom area mana? Jadi susah kita mau explain kan. Jadi kita pilih satu tempat yang orang tuh mungkin kenal. Contohnya kita ambil Sesen Petronas, katanya di mana rumah kau? Rumah saya di sebelah kiri Petronas. Lepas itu orang tuh tanya, di mana Petronas? Di sebelah rumah saya. Jadi bila mau habisnya kan, jadi kita mesti pilih satu tempat yang orang tuh kenal, orang tuh tahu sebagai titik rujukan untuk menunjukkan kedudukan kita. Jadi satu tempat yang besar, contohnya rumah. Jadi kita gunakan tempat yang besar juga sebagai rujukan. Mana boleh kita gunakan orang pula kan? Asal kedudukan orang itu berubah-ubah. Jadi tempat yang tetap kita gunakan, tempat yang kekal dan tetap juga sebagai titik rujukan. Jadi kita pergi kepada contoh yang diberikan di buku teks. Kita tengok screen recording lepas ni. Ini pula cara menentukan kedudukan relatif di lapangan, di tempat yang sebenar lah, di luar. Kita lihat peta ini disediakan di buku teks. Jadi di sini ada beberapa lokasi, ada pejabat pos, bank, sekolah, dan hospital. Dan masjid dijadikan sebagai titik rujukan. Mungkin masjid semua orang kenal kan, dekat sini. Jadi dalam peta ini masjid jadi titik rujukan. Jadi di mana hadapan masjid? Hadapan masjid ialah di mana hadapan? Yang menghadap jalan raya. Di mana pintu masuk? Itu adalah hadapan. Jadi macam mana kita mau jelaskan kedudukan hospital menggunakan kedudukan relatif? Jawabannya mudah saja. Hospital terletak di belakang masjid. Kan di belakang masjid. And then pejabat pos pula terletak di mana? Sebelah kanan masjid. Contoh ketiga, bank. Bank terletak di hadapan masjid. Kalau sekolah pula, sekolah terletak di sebelah kiri masjid. Jadi dalam peta ini masjid dijadikan sebagai titik rujukan. Bolehkah kita guna yang lain? Boleh juga. Hospital pun kita boleh jadikan sebagai titik rujukan untuk menunjukkan kedudukan masjid. Mungkin hospital, contohlah orang tuh, kita jelaskan satu tempat lah, tempat kita kan. Semua orang tahu di mana hospital. Dia tahu tuh hospital. Jadi kita jadikanlah hospital sebagai titik rujukan. Kalau dia tidak tahu hospital di mana, tapi dia tahu sekolah di mana, jadi kita jadikan sekolah sebagai titik rujukan. Jadi sebenarnya ini ilmu ini benda ini kita guna sebenarnya dalam kehidupan seharian kita, cuma kita tidak sadar. Ini merupakan salah satu ilmu dalam bidang geografi. Nama dia kedudukan relatif. Harap semua paham. Alright, jadi saya rasa mudah saja untuk difahami tajuk ini. Kedudukan relatif, kita gunakan titik rujukan apa-apa saja. Kalau dalam kelas kita gunakan orang sebagai titik rujukan, tempat yang kecil. Dan kalau kawasan yang luas, satu kawasan kita gunakan satu tempat ataupun objek yang besar, yang terkenal, yang boleh dijadikan sebagai titik rujukan untuk menunjukkan tempat yang lain. Itu saja, simple saja ini tajuk kedudukan relatif. Jadi jika ada yang tidak paham boleh sampaikan dalam ruangan komen di bawah. Tapi insyaallah saya harap semuanya paham. Jadi dalam video seterusnya kita akan sambung berkenaan dengan bagaimana untuk menyelesaikan masalah kedudukan yang tepat. Macam mana kita mau terangkan kedudukan suatu tempat dengan lebih tepat. Kalau kita guna kedudukan relatif ini itu umum saja kan. Jadi
tajuk akan datang kita akan belajar tentang latitude dan longitude. Oke, jadi jumpa ada di video yang akan datang, tajuk latitude dan longitude.